Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori pengasuhan serta pengaplikasiannya di PAUD. Adapun teman-teman saya itu Nur Anissa Trihandayani, Nisa Ulmardiah, dan juga Febriani Kreskila. Jadi pada pembahasan kali ini kami akan bahas tentang teori dan juga pengaplikasiannya. Yang pertama itu ada teori pengasuhan. Menurut Hetherington dan juga Whiting 1999 halaman 87. Di sini beliau mengatakan bahwa pengasuhan sebagai proses interaksi total antara orang tua dan juga anaknya, seperti pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi, dan proses sosial antara anak dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi menurut beliau ini bahwa pengasuhan itu merupakan hubungan timbal balik antara orang tua dengan anaknya, baik itu hubungannya antara menjaga, melindungi, pemenuhan kebutuhan fisik, yaitu memberi makan, pemeliharaan, dan juga proses sosialisasi belajar antara anaknya dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya itu menurut Gunarsa 2002 halaman 5. Nah, Gunarsa mengatakan bahwa pengasuhan orang tua merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya, dan kebutuhan psikologi seperti kebutuhan kasih sayang, tetapi juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat selaras dengan lingkungannya. Nah, jadi beliau di sini mengatakan bahwa pengasuhan itu bukan hanya hubungan timbal balik antara orang tua dan juga anak, dan juga pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis, tetapi juga pengenalan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak mereka nantinya menghasilkan karakter yang dapat diterima di masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu menurut Wahyuning 2003 halaman 126. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa seluruh cara perlakuan orang tua pada anak yang merupakan bagian penting dan mendasar menyiapkan anak untuk menjadi bagian dari kelompok masyarakat. Nah, menurut beliau ini bahwa pengasuhan itu merupakan perlakuan penting dan juga mendasar yang nantinya akan menjadikan anak itu bagian dari masyarakat atau dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu menurut Hanifan 2009. Beliau mengatakan bahwa pengasuhan anak menunjuk pada pendidikan umum yang ditetapkan pengasuhan terhadap anak berupa proses interaksi terhadap orang tua dan anaknya yang mencakup perawatan, mendorong keberhasilan, dan melindungi maupun sosialisasi, yaitu mengajarkan tingkah laku umum yang diterima oleh masyarakat. Nah, jadi menurut Hanifan ini dia sama seperti Gunarsa. Dia mengatakan bahwa pengasuhan itu bukan hanya interaksi antara orang tua dan juga anak, tetapi juga kepada mengajarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar nantinya karakter anak itu bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Seperti itu.
Nah, jadi dari pendapat para ahli itu dapat disimpulkan bahwa pengasuhan itu merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan merawat, melindungi, pemenuhan kebutuhan fisik, pemenuhan kebutuhan psikologis, dan mengajarkan norma-norma serta sosialisasi kepada anak agar nantinya anak dapat bersikap atau berperilaku yang baik hingga diterima oleh masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis pengasuhan. Perkembangan anak hingga anak menuju dewasa merupakan rentang kehidupan yang terkait dari satu dengan yang lainnya. Anak merupakan masa yang paling mendasar dan penting dalam membentuk masa yang berikutnya. Jadi anak ini merupakan masa yang paling penting untuk pembentukan karakter anak itu ke depannya. Nah, jadi di sini peran penting jenis-jenis pengasuhan. Jadi pengasuhan itu berdampak terhadap anak ke depannya. Bagaimana karakter anak itu dihasilkan dari pengasuhan orang tuanya. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian Diana Baumriet dalam Siegelman 2002, terdapat 5 jenis pengasuhan. Yang pertama ada authoritarian, autoritatif, permissive, neglectful, overprotective parenting. Nah, yang pertama itu authoritarian parenting, pengasuhan authoritarian. Jadi pada pengasuhan ini mengkombinasikan tingginya pengontrolan dan rendahnya responsif dari orang tua. Pada pengasuhan ini, orang tua memaksakan peraturan, mengharapkan kepatuhan yang kuat dari seorang anak. Nah, jadi pada pengasuhan ini nih, orang tua itu lebih memberikan pengaturan yang ketat kepada anak tanpa menjelaskan pasti mengapa anak harus mematuhi peraturan tersebut atau memenuhi peraturan tersebut. Dan juga biasanya pada pengasuhan ini orang tua lebih mengandalkan hukuman fisik seperti itu. Jadi contohnya tuh anak tidak boleh bermain di luar rumah. Nah, tanpa dijelaskan nih kepada anak, anaknya tidak tahu apa sih yang menjadi penyebab bahwa bermain di luar itu salah, bermain di luar itu melanggar peraturan seperti itu. Tapi orang tuanya tidak menjelaskan dengan jelas mengapa sih itu menjadi kesalahan gitu kan. Jadi orang tua hanya melarang anaknya. Dan jika anaknya melanggar, orang tua itu tidak segan untuk memberi hukuman. Nah, hukuman di sini pakai hukuman fisik. Seperti kayak mencubit anak, memukul anak, seperti itu. Jadi pada authoritarian parenting seperti itu pengasuhannya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada authoritative parenting, pengasuhan autoritatif. Nah, jadi pada pengasuhan ini pengasuhannya fleksibel atau seimbang. Orang tua mengendalikan dan menggunakan kontrol, tetapi mereka juga menerima respon dari anak juga. Nah, jadi pada pengasuhan autoritatif ini orang tua memberi peraturan yang jelas dan juga konsisten. Sebelum mereka memberikan peraturan kepada anaknya, jadi mereka terlebih dahulu memberi penjelasan kepada anak mengapa orang tua memberi peraturan ini seperti itu. Contohnya, anak hanya dibolehkan oleh ibunya menonton itu maksimal 2 jam. Maksimal 2 jam dalam sehari nonton TV. Tapi anak tersebut melanggar. Anaknya menonton TV lebih dari 2 jam atau 3 jam. Nah, dan hal tersebut ketahuan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya pun memberikan hukuman. Contohnya, tapi hukumannya ini yang wajar, seperti
Misalnya untuk nanti tadi kan anaknya nonton misalnya di pagi hari, jadi di malam hari itu anak tidak boleh lagi menonton. Nah seperti itu, jadi pengontrolnya seimbang, mengendalikan dan juga mengontrol, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada pengasuhan permisif. Nah pengasuhan ini nih pengasuhan yang pengontrolannya rendah dan respon yang sangat tinggi. Orang tua pada pengasuhan ini tidak memberikan batasan yang ketat pada anaknya. Jenis pengasuhan ini, orang tua memberikan kebebasan sebanyak mungkin kepada anak untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, jadi pada pengasuhan permisif ini, anak itu tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak dikontrol oleh orang tuanya. Jadi pengasuhan ini nih, jenis pengasuhan memandang orang tuanya itu memandang anaknya sebagai individu, seseorang, pribadi, dan mendorong anak untuk tidak disiplin dan anak diperbolehkan untuk mengatur tingkah lakunya sendiri. Nah, jadi pada permisif ini pengasuhannya jadi orang tua itu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengatur perilakunya sendiri tanpa diberi aturan yang ketat oleh orang tuanya. Jadi anak tuh bebas, dia mau bermain sampai tengah hari, dia mau bermain sampai siang, maksudnya sampai siang, dia mau bermain sampai larut, lebih dari khususnya lewat dari jam maghrib, seperti itu. Jadi orang tuanya itu memberi kebebasan kepada anaknya. Nah pada jenis pengasuhan ini, orang tua itu cenderung tidak menegur atau tidak memperingatkan anaknya apabila anaknya melakukan kesalahan, seperti itu. Dan juga sedikit bimbingan yang diberikan oleh orang tuanya. Pada permisif ini, orang tua itu hanya memberikan bimbingan hanya sedikit, Kak, tidak memperdulikan anaknya sendiri, seperti itu. Selanjutnya itu ada neglectful parenting, yang keempat. Nah pada jenis pengasuhan ini, orang tua mengkombinasikan rendahnya pengontrolan dan rendahnya responsif dari orang tua. Nah pada pengasuhan ini, orang tua tidak melibatkan dirinya dalam pengasuhan terhadap anaknya. Orang tua itu terlihat tidak peduli, mungkin bahkan menolak untuk menghabiskan waktu bersama anaknya melalui dengan alasan mungkin orang tuanya sibuk, banyak kerja, bisnis, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu bahkan menolak untuk menghabiskan waktu bersama anaknya. Jadi pada jenis pengasuhan neglectful ini lebih kepada orang tua yang menelantarkan anak mereka. Jadi tidak diperdulikan sama sekali. Seperti itu. Jenis pengasuhan ini sangat berdampak negatif kepada anak. Karena apa? Kedepannya karakter anak itu akan menjadi anak yang tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, pemarah, mudi-mudian, tidak mau mengalah, impulsif, dan bahkan suka mencari masalah atau suka mencari perhatian, seperti itu. Karena mereka ditelantarkan oleh orang tuanya. Jadi mereka mencari cara agar mereka itu bisa diperhatikan, seperti itu. Selanjutnya ini ada yang terakhir, overprotective parenting. Nah, jadi pada pengasuhan overprotective ini atau biasa kita sebut dengan otoriter. Jenis pengasuhan di mana orang tua yang memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap anaknya. Jadi orang tua ini sangat khawatir apabila kebutuhan anak itu tidak terpenuhi. Takut dan cemas akan hal yang akan terjadi pada anaknya. Jadi
overprotective ini jenis pengasuhan yang sangat khawatir terhadap anaknya, takut gitu, misal anak keluar langsung cemas, takut ada hal yang buruk terjadi terhadap anaknya gitu, kebanyakan takut gitu. Nah, jadi pada overprotective ini anak akan lebih banyak mendapat larangan dari orang tua. Karena apa? Orang tuanya akan takut terjadi sesuatu pada anaknya. Akibatnya, anak hanya menghabiskan waktu di rumah. Sehingga pada jenis pengasuhan ini akan menghasilkan karakter yang anak itu lebih bergantung kepada orang lain, mudah cemas, mudah takut, kurang dewasa, dan tidak dapat menyelesaikan masalah itu sendiri karena anak itu perlu bantuan dari orang lain karena dia sudah terbiasa dikhawatirkan berlebihan oleh orang tuanya. Nah, seperti itu deh teman-teman, jenis-jenis pengasuhan. Jadi kita sebagai orang tua atau pendidik nantinya kita harus pandai-pandai mencari jenis pengasuhan yang baik untuk anak kita. Mana jenis pengasuhan yang bisa kita pakai agar membentuk karakter perilaku anak itu baik untuk kedepannya, sehingga anak nantinya dapat diterima di masyarakat itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan melanjutkan dengan materi dimensi pengasuhan orang tua menurut Blomren dalam Saigomen 2002. Dimensi di sini terbagi menjadi dua, yaitu dimensi responsif dan dimensi kontrol. Di dimensi responsif ini menggambarkan peran orang tua dalam merespon anaknya. Namun, respon yang dimaksud ini adalah respon kehangatan dan dukungan orang tua kepada anak, di mana ketika orang tua memberikan sebuah respon atau suatu respon kepada anak itu tuh dengan cara yang hangat, yang baik, yang lembut, dan juga dapat dimengerti anak. Dan dukungan orang tua di sini juga ketika misalnya anak menginginkan sesuatu, orang tua mungkin menolak ataupun menerima, tapi dengan dukungan atau alasan yang masuk akal untuk anak. Selain itu, di dimensi ini juga orang tua memperhatikan kesejahteraan anak, di mana orang tua peduli apakah anak sudah benar-benar mendapatkan perhatian penuh, atau dorongan yang baik dari orang tua. Dan kesejahteraan yang dimaksud juga bisa jadi dalam bentuk apakah anak sudah terpenuhi gizinya, kesehatannya, kayak berat badannya udah cukup belum ya untuk anak yang umurnya segini, seperti itu. Kemudian di dimensi ini juga digambarkan bahwa orang tua dapat meluangkan waktu dan dapat melakukan kegiatan bersama anak, mungkin di saat hari Sabtu dan Minggu ketika anak dan orang tuanya sedang libur kerja, mungkin diajaknya rekreasi ke taman, ke mall, ataupun tempat bermain yang anak sukai, seperti itu. Namun, di dimensi ini juga orang tua berhak membiarkan anaknya tahu ketika anaknya berbuat salah ataupun nakal. Karena perbuatan yang salah ataupun nakal terhadap anak jika kita biarkan begitu saja, takutnya membawa pengaruh buruk kepada anak ke depannya. Walaupun sebelumnya di sini dimensi ini menggambarkan orang tua yang begitu baik, dapat sering memuji anak, namun di sini juga orang tua seringkali kurang menerima dan responsif, cepat mengkritik anak, merendahkan, menghukum, dan juga mengabaikan anak-anak mereka dan jarang mengkomunikasikan kepada anak-anak bahwa mereka dicintai dan dihargai. Ketiga, sikap orang tua yang tegas dan ketat dalam menjaga anaknya agar
anak dapat memenuhi aturan dan juga tuntutan dari orang tua. Di sini, orang tua tidak menghendaki anak membantah atau mengajukan keberatan terhadap peraturan yang telah ditentukan oleh orang tua. Yang keempat, tidak adanya kebebasan bertingkah laku yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Di sini, orang tua selalu ikut campur dalam keputusan terencana dan relasi anak. Dan di sini disayangkannya orang tua tidak melibatkan anak dalam keputusan tersebut. Di sini orang tua beranggapan seperti itu karena mereka berpikir bahwa apa yang telah mereka putuskan untuk anaknya adalah hal yang sangat baik untuk anak. Yang kedua, dimensi atau kontrol. Dimensi ini menggambarkan standar yang ditetapkan orang tua bagi anak berkaitan dengan kontrol perilaku. Berkaitan dengan kontrol dari perilaku orang tua, mengacu pada beberapa aspek, yakni 1. Pembatasan. Orang tua membatasi tingkah laku anak, menunjukkan usaha orang tua menentukan hal yang harus dilakukan anak, dan juga memberikan batasan terhadap hal-hal yang ingin dilakukan oleh anak. Dan kedua, tuntutan. Tuntutan ini ada agar anak dapat memenuhi aturan, sikap, tingkah laku, dan tanggung jawab sesuai dengan standar yang berlaku keinginan orang tua. Dan yang terakhir, poin kelima adalah kekuasaan sewenang-wenang, menggambarkan bahwa orang tua memegang kendali yang ketat atas apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Di sini juga orang tua memantau anak-anaknya dengan ketat agar mereka dapat memastikan bahwa anak-anaknya dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang sudah mereka buat. Orang tua yang kurang dapat mengendalikan atau sering menuntut dapat disebut orang tua yang permisif, yang dapat membuat anak-anaknya tidak memiliki banyak kebebasan. Pengasuh itu gaya pengasuhan emosi. A. Gaya pengasuhan emosi. Gaya pelatih emosi. Pola pengasuhan bayi di mana mampu membentuk anak yang emosi, terutama emosi negatif. Orang tua mampu menilai emosi anak sebagai kesempatan untuk menciptakan keakraban tanpa kehilangan kesabaran. Bentuk pengasuhan yang berhubungan dengan kepercayaan pada anak untuk membantu anak yang membaca emosi dan menyelesaikan masalah, sehingga orang tua bersedia meluangkan waktu saat anak sedih dan takut, serta mengajarkan cara mengungkapkan emosi yang dapat diterima orang lain. B. Gaya pengabaian emosi, mengabaikan gaya pengasuhan. Pada pola pengasuhan, dan kemampuan untuk mengatasi emosi anak serta percaya bahwa emosi negatif sebagai cerminan bentuknya pengasuhan keterampilan. Orang tua menganggap bahwa anak itu terlalu cengeng saat anak sedih, sehingga bayi tidak menyelesaikan masalah anak dan beranggapan bahwa emosi anak akan hilang dengan sendirinya. 2. Pendisiplinan otoriter. Pada pola asuh di mana orang tua memberi aturan yang ketat dan otoritas dan orang menentukan aturan yang bersifat tanpa penjelasan. Orang tua dengan tipe ini biasanya menetapkan pengawasan yang tinggi kepada anak dan mendikte segala perbuatan yang seharusnya dilakukan anak serta tidak mengharapkan anak membantah keputusan yang telah ditetapkan. B. Demokratis. Pola asuh di mana orang tua memberi batasan yang tinggi namun juga anggota yang menjelaskan sesuai pola pikir anak serta toleran kepada orang tua tipe ini memberi batasan dan aturan kepada anak tetapi juga memberikan dampak yang bersifat naluriah kepada anak-anak, melakukan kesalahan kepada anak.
Selain itu, orang tua ini juga menjelaskan pentingnya aturan yang telah disetujui dan mengapa aturan harus dijalankan oleh anak. C. Membiarkan atau primitif. Itu di mana orang tua memberi atau batasan yang longgar ke anak dan kurang memberi penjelasan atau penjelasan tentang anak untuk memahami masalah kehidupan. Orang tua tipe ini lebih responsif terhadap kebutuhan anak, namun tidak ada batasan anggota yang tetap bagi perilaku anak, sehingga anak dapat membuat aturan, jadwal, dan aktivitas sendiri. Udah. Baiklah, saya Febriani Kriskila. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik pengasuhan. Yang pertama itu adalah pemberian penghargaan, di mana di sini anak bisa diberi pemberian atau reward atau penghargaan kepada anak, biasanya dalam bentuk mainan, uang, dan makanan. Namun penghargaan bisa dalam bentuk keistimewaan, atau keistimewaan itu hadiah yang memungkinkan anak memperoleh banyak kebebasan dan kesempatan. Bentuknya dapat berupa waktu utama yang lebih banyak dan membolehkan anak meminjam mainan yang disukainya. Saat memberikan penghargaan, orang tua harus memperhatikan bahwa reward berupa sesuatu yang spontan sebagai penghargaan atas tindakan anak yang baik dan bukan untuk menyuap anak, atau imbalan bukan untuk mengubah perilaku anak tapi untuk menghargai hasil karya anak. Dan di sini reward juga bisa berbentuk tepuk tangan untuk menghargai. Misalnya kita bertanya kepada anak itu untuk menghargai pendapat atau jawaban anak tersebut. Yang kedua itu adalah disiplin. Disiplin di sini, disiplin pada anak dapat berupa untuk menentukan kepercayaan diri anak sehingga mereka memiliki kontrol yang ada pada dirinya. Yang pertama itu ada teknik disiplin. Di teknik disiplin ini ada batasan memberi atau adanya batasan dan aturan untuk menghindari masalah pada anak. Selain itu juga kepentingan anak untuk memahami alasan ditetapkannya aturan tersebut. Batasan memberi itu seperti batasan memberi seperti kalau kita mau memberi barang kepada anak itu ada batasannya dan bisa supaya anak tidak terlalu menuntut. Yang kedua itu ada konsekuensi. Bentuk disiplin dengan cara memberikan anak mencoba pengalamannya sendiri. Misalnya ketika anak merusak mainan maka anak tidak dapat bermain lagi. Ini bentuk konsekuensinya. Yang ketiga itu mengasingkan atau menghukum anak di luar. Ketika anak kecil di dalam kamar, bayi yang harus duduk bersama di dalam kamar dan biarkan mereka menangis. Setelah tenang, berikan penjelasan kepada anak mengapa mereka tidak boleh melakukan hal itu dan ajarkan anak untuk minta maaf sebelum keluar kamar. Ya, ini adalah bagian dari mengasingkan atau menghukum anak di luar. Ini supaya anak itu memiliki rasa yang untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, supaya lebih bisa bertanggung jawab ke depannya juga. Dan yang keempat itu ada menunjukkan perasaan kecewa pada saat anak sudah salah. Saat anak salah, tunjukkan perasaan dan ekspresi kecewa karena anak telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Yang kelima itu ada yang kelima itu adalah menahan kebebasan anak. Ketika anak melakukan kesalahan-kesalahan, orang yang dapat menahan kebebasan anak, misalnya waktu utama yang biasanya 1 jam menjadi setengah jam. Itu dari disiplin. Yang ketiga,
waktu habis. Di sini, waktu habis adalah proses bagi anak untuk menenangkan diri dan menyadari kesalahannya, namun memberi waktu dan kesempatan pada anak untuk memperoleh kontrol atas perilakunya. Tujuan dari waktu habis adalah mengajarkan anak mengontrol diri dan juga menghentikan perilaku keliru, dan kesempatan anggota pada anak untuk mengembalikan tindakannya dan dampaknya. Itu dari waktu habis. Yang keempat itu ada model peran. Model peran anak belajar dari komunikasi, tingkah laku, perbuatan, persepsi, pemikiran, cara dari orang dewasa yang ada di sekitarnya, sehingga ubahlah perilaku dan cara komunikasi kita agar anak dapat menyatakan perbuatan positif dari kita. Itu dari model peran. Yang kelima itu dorongan. Adanya semangat untuk mencapai perilaku positif pada anak. Itu adalah dorongan atau motivasi supaya anak memiliki semangat. Yang keenam, perhatian abaikan. Di sini perhatian abaikan adalah metode ini difokuskan pada perbuatan baik yang dilakukan oleh anak, sehingga anak tersebut akan perbuatan tersebut dan mengabaikan perilaku buruk anak sehingga ia tidak akan melakukan lagi. Itu adalah dari perhatian abaikan. Yang selanjutnya, dalam mengasuh anak ada beberapa metode yang harus disesuaikan dengan anak-anak, di antaranya peran pengasuhan berbagai faktor dari lingkungan memiliki kontribusi terhadap pembentukan karakter anak. Pengasuhan anak biasanya pengaruh lingkungan sekolah dalam membentuk karakter anak tersebut perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Banyak guru PAUD yang memfokuskan pada pengajaran calisthenics secara interaktif dan kurang memperhatikan masalah aspek pengasuhan yang akan memperkaya karakter anak. Selain itu, banyak guru PAUD yang direkrut dengan model semangat dan mengisi waktu luang belum mendapatkan bekal yang memadai tentang pengasuhan anak usia dini. Akhirnya pengasuhan anak dilaksanakan lebih berdasar pada pengalaman pribadi atau dari hasil berbagai pengalaman dengan rekan kerjanya. Itu dari dalam mengasuh anak ada beberapa metode yang harus disesuaikan dengan anak-anak. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya kepada teman-teman. Terima kasih. Dan ini adalah penutupan dari kelompok kami, kelompok 1. Ini saja penjelasan dari kelompok kami. Atas waktu dan perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili teman-teman semuanya. Terima kasih.